Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu الذي يهدينا Allahu Allahu Keutamaan dan kelebihan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan memiliki banyak keunggulan dan keistimewaan. Ia mendapat kehormatan dengan menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan ini tidak didapatkan oleh sahabat yang lain. Hal itu sudah cukup menjadi bukti keutamaan, kemuliaan dan kebanggaannya. Imam Tabrani meriwayatkan dari Yusmah ibnu Malik, ketika putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di pangkuan Utsman radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nikahilah Utsman. Andai aku punya anak gadis ketiga, niscaya sudah kunikahkan ia dengan Utsman. Aku tidak menikahkan Utsman kecuali dengan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala." Dalam sebuah hadis yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu Utsman di depan pintu masjid. Beliau bersabda, "Wahai Utsman, Jibril memberitahuku bahwa Allah telah menikahkanmu dengan Ummu Kulthum dengan mahar seperti mahar Ruqayyah, dan engkau akan menemaninya seperti engkau menemani Ruqayyah." Sementara itu disebutkan dalam riwayat Hasan Basri, Utsman dijuluki dengan Dzun Nurain, orang yang memiliki dua cahaya, karena kita tidak pernah menemukan seseorang yang menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam selain beliau. Ibnu Athir meriwayatkan sebuah hadis yang bersambung sanadnya sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya aku memiliki 40 orang putri, maka akan aku nikahkan mereka satu persatu dengan Utsman sampai tidak ada yang satu pun yang tersisa." Inilah betapa banyaknya keutamaan dan kelebihan sahabat yang mulia ini, sehingga pernah disebutkan dalam suatu bab dalam kitab Imam Al-Bukhari bahwa keutamaan sahabat yang mulia ini, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Barang siapa yang menggali sumur Raumah, maka baginya surga." Maka Utsman lalu menggalinya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Barang siapa yang membiayai kebutuhan pasukan perang Tabuk, maka baginya surga." Maka lantas Utsman bin Affan pun yang membiayainya. Maka setelah itu pernah disebutkan dalam hadis Imam Al-Bukhari, riwayat dari Abu Musa Al-Asy'ari, bahwa suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di sebuah kebun di kota Madinah. Beliau lalu meminta aku untuk menjaga pintu kebun itu. Tutur Abu Musa Al-Asy'ari. Datanglah seseorang laki-laki minta dibukakan pintu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukakan dan sampaikan kabar gembira bahwa ia akan masuk surga." Aku membukakan pintu dan ternyata Abu Bakar yang datang. Aku lalu menyampaikan kabar baik dari Nabi itu kepadanya. Sesudah itu datang lagi seorang laki-laki juga minta dibukakan pintu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhku untuk membukakan pintu tersebut.
sampaikan kabar gembira bahwa ia akan masuk surga. Aku pun membuka pintu tersebut. Ternyata laki-laki itu adalah Umar bin Khattab. Aku pun menyampaikan kabar gembira, dan ternyata Umar pun memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama berselang waktu, ada seorang laki-laki minta dibukakan pintu. Nabi SAW berkata kepadaku, bukakan dan sampaikan kabar gembira bahwa ia akan masuk surga karena ujian musibah yang menimpanya. Ternyata laki-laki itu adalah Utsman ibn Affan. Dalam riwayat Imam Muslim, suatu hari Rasulullah SAW berada di atas gunung Hira. Beliau bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talhah dan Zubair. Tiba-tiba gunung batu itu bergetar. Rasulullah SAW pun bersabda, tenanglah wahai kau gunung, karena yang di atasmu tak lain adalah seorang Nabi, Siddiq dan Syahid. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan dalil tentang mukjizat Rasulullah SAW. Salah satunya adalah beliau menyatakan bahwa mereka adalah para syuhada. Selain Nabi SAW dan Abu Bakar, kesemuanya meninggal sebagai seorang syuhada. Umar syahid, Utsman syahid, Ali syahid, Talhah syahid, dan Zubair terbunuh secara zalim sebagai syuhada. Kita mengetahui bagaimana sejarah terbunuhnya Umar, Utsman dan Ali. Sudah banyak yang mengetahui. Sementara Zubair terbunuh di lembah Siba' dekat Basrah saat menghindari peperangan. Demikian pula Talhah yang memisahkan diri dari pasukan Jamal untuk menghindari peperangan ketika sebuah panah menembus tubuhnya, sebagaimana sudah disepakati oleh para ulama bahwa hukum orang yang terbunuh secara zalim adalah syahid. Artinya kematiannya dihukumi syahid di akhirat dan memperoleh pahala para syuhada, meski di dunia ia tetap dimandikan dan disolati. Maka hadis tersebut juga menjelaskan keutamaan para sahabat tersebut. Di dalamnya juga terkandung dalil diperbolehkannya mengistimewakan kedudukan seseorang, memuliakannya, memujinya jika tidak khawatir timbulnya fitnah dari orang yang bersangkutan berupa perasaan bangga terhadap diri sendiri atau semisalnya. Sementara Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menuturkan sebuah hadis yang menyebutkan bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring di dalam rumah dengan kedua paha atau betis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersingkap. Dalam hadis tersebut, Ummul Mukminin Aisyah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar masuk, namun engkau tidak menyambut dan tidak terlalu menghiraukannya. Kemudian lalu Umar masuk, engkau pun tidak menyambut dan tidak begitu menghiraukannya. Tutur Ummul Mukminin Aisyah. Namun ketika Utsman bin Affan masuk, engkau justru duduk dan merapikan pakaianmu Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, apakah aku tidak malu kepada orang yang malaikat saja malu kepadanya? Utsman bin Affan selalu menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua peperangan dan pertempuran yang beliau alami, kecuali dalam sejumlah peristiwa seperti terekam dalam riwayat Imam Bukhari dari Utsman bin Mauhib menuturkan bahwa pada suatu hari ada seorang pria dari Mesir datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Ia lalu melihat sekelompok orang sedang duduk-duduk. Ia pun bertanya kepada orang tersebut, siapakah mereka? Mereka adalah kaum Quraisy. Jawab yang ditanya. Siapakah sesepuh di antara mereka? Pria Mesir itu bertanya lagi, Abdullah bin Umar. Jawab salah seorang dari mereka.
Maka laki-laki Mesir itu berkata, "Wahai Ibnu Umar, aku mau bertanya kepadamu tentang sesuatu hal. Tolong jelaskan kepadaku, apakah engkau tahu bahwa Utsman menghindar dari perang Uhud?" "Ya," jawab Ibnu Umar. "Apakah engkau tahu bahwa ia ada di Madinah tapi tidak ikut dalam perang Badar?" Kata Ibnu Umar, "Ya." "Apakah engkau tahu bahwa Utsman juga tidak ikut serta dalam Bai'atul Ridwan dan tidak menyaksikannya?" Tanyanya lagi. Maka Ibnu Umar mengatakan, "Iya." Akhirnya laki-laki Mesir itu pun berseru, "Allahu Akbar," seolah-olah pertanyaannya itu dan jawaban yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Umar sesuatu yang dia harapkan. Kemudian berkata, "Kemarilah, maka akan aku jelaskan kepadamu larinya Utsman dalam perang Uhud. Aku bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memaafkan dan mengampuninya." Beliau membacakan surah Ali Imran ayat 155. "Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antaramu pada hari pertemuan dua pasukan itu, sesungguhnya mereka digelincirkan oleh syaitan disebabkan oleh sebahagian kesalahan yang telah mereka perbuat di masa lampau. Dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun." Surah Ali Imran ayat 155. Ketidakhadirannya dalam perang Badar karena ia sedang merawat putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang bersabda padanya, "Sesungguhnya engkau berhak menerima pahala dan bagian harta rampasan perang sebagaimana orang yang ikut perang Badar." Sedangkan ketidakhadirannya dalam Bai'atul Ridwan karena waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke Mekah. Seandainya ada orang yang lebih terhormat di mata penduduk Mekah selain Utsman, pastilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus orang tersebut. Bai'atul Ridwan sendiri terjadi setelah Utsman berangkat ke Mekah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu sempat bersabda, "Ini adalah tangan Utsman." Kemudian beliau memukulkan tangan tersebut ke tangan beliau yang lain seraya bersabda, "Ini untuk Utsman." Menurut Ibnu Hajar bahwa laki-laki yang dari Mesir tersebut, beliau adalah kelompok orang yang fanatik dan membenci sahabat Utsman ibnu Affan.